Kalau tadi ceritakan begitu mudahnya Anda menginformasikan kepada banyak orang tentang kebutuhan darah melalui gerakan Blood for Life ini. Tapi apa kendala-kendala atau kesulitan yang Anda hadapi? Kendalanya tidak terlalu berat kalau sekarang sih. Kalau dulu masih sulitnya adalah mencari donor ketika permintaan itu datang di malam hari. Jadi kalau saya ikut bergabung, saya menyediakan diri jadi pendonor, itu darah saya diambil dulu atau saya standby? Standby donor aja. Oh, jadi tinggal di karena telepon Blood for aja. Life ini hanya jadi jembatan antara orang yang rindu untuk mendonorkan darahnya dengan orang yang butuh donor. Ketika ada permintaan darah yang kebetulan sama, berada di remote area yang sama, kita langsung kasih tahu gitu. Jadi si pendonor harus datang ke PMI karena Blood for Life itu nggak nyedot darah. Oh gitu, hanya Dracula yang nyedot darah ya? Hanya PMI yang... Oh PMI, bukan berarti PMI Dracula ya? Jadi hanya PMI yang melakukan dan itu tetap melalui proses yang sama seperti pada saat kita mendonor seperti itu. Nah, baru-baru ini gerakan Blood for Life kerjasama dengan Google Indonesia. Kerjasamanya apa ini? Sebetulnya bukan kerjasama ya, jadi kita juga nggak tahu. Tiba-tiba saya dihubungi oleh Google Singapura. Kami terpilih menjadi Web Heroes karena kegiatan Blood for Life ini. Buat saya ini satu hal yang luar biasa karena misi kami untuk menjadi jembatan antara pendonor dengan orang yang rindu untuk mendonor jadi semakin terbuka lebar. Kebetulan di sini ada Bung Hengki Priyatna ya. Nah, saya mau tanya nih, kenapa Anda tertarik untuk ikut mendukung gerakan dari Blood for Life ini? Ya, jadi memang saat ini Google Chrome sendiri kita punya campaign namanya Jadikan Internet Seluas Kreasimu. Jadi kita memberikan apresiasi kepada orang-orang ya yang menggunakan internet sesuai dengan passion mereka. Ya, salah contohnya ya Mbak Mika ini dengan Blood for Life-nya menggunakan internet ya untuk menjaring para pendonor dan juga yang membutuhkan donor. Jadi saya melihat bahwa impact-nya sangat besar sekali ya. Kita bisa melihat dengan adanya kampanye ini banyak sekali akhirnya orang datang mendonorkan darah ya, di PMI juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Google Indonesia? Nah, jadi kita membuat video menceritakan rangkuman bagaimana Mbak Mika dengan Blood for Life-nya mengumpulkan darah melalui internet. Nah, akhirnya video ini kita sebarkan. Jadi saat ini masyarakat Indonesia udah menonton ya berjuta-juta di televisi juga di sosial media seperti di YouTube. Mereka bisa menyaksikan dengan adanya Blood for Life ini. Yang dari Google sendiri kita harapkan adalah dengan adanya campaign ini, Web Heroes ini bisa menginspirasi orang-orang Indonesia lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih dengan menggunakan internet. Selain Blood for Life, ada juga gerakan berbagi. Ini satu gerakan khusus kelihatannya untuk darah-darah jenis tertentu untuk mereka yang mengidap kanker. Bagaimana gerakan ini bekerja? Siapa penggagasnya? Ikuti kisahnya berikut ini. Berbagi itu indah, seperti yang dirasakan Amalia Medina atau yang biasa dipanggil Ina ini. Melalui komunitas berbagi, Ina mengajak masyarakat melakukan kegiatan saling membantu, mulai dari membagikan nasi bungkus, membantu korban bencana, hingga pasien kanker. Terhadap pasien kanker ini, Ina bahkan berkunjung untuk memberikan perhatian dengan mendongeng dan menghibur sang pasien, termasuk mencarikan seorang pendonor darah bagi pasien kanker. Program yang disebut Donor Darah Siaga ini bekerja sama dengan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi pasien kanker. Menurut Ina, tidak banyak orang yang mau melakukan donor darah aferesis. Karena sebelum benar-benar bisa mendonorkan darahnya, sang pendonor harus bersedia bolak-balik ke rumah sakit atau PMI pusat. Prosesnya adalah, sang pendonor harus menjalani serangkaian tes. Pertama, ia harus menjalani screening test, pemeriksaan golongan darah,
hingga akhirnya diperiksa lebih detail di laboratorium. Jika dinyatakan lulus, barulah ia bisa mendonorkan darahnya. Jika belum ada yang membutuhkan darahnya, maka ia harus siaga untuk jangka waktu 3 bulan ke depan jika suatu waktu dibutuhkan. Lewat media sosial seperti blog, Ina, ibu dari 1 orang anak ini, menyebarkan kepada masyarakat luas bahwa kebutuhan donor darah aferesis semakin mendesak.